Oh, udah bisa. Udah bisa Bu Eti? Ya, sok lanjut. Oke. Stay ini kamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Purwanti, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan siang ini saya akan mengajar kelas 11 keperawatan A untuk mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik dengan materi pembahasan penyakit pada sistem respiratori pada pasien TB paru. Baik anak-anak, pembelajaran yang hari ini mari kita mulai. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong anak saya Kansa, minta tolong untuk teman-temannya dipimpin doa. Silahkan Kansa. Ya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Bu ini ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Bentar. Hari ini anak-anak semuanya hadir ya? Hadir. Baik, walaupun kalian hadir, silakan nanti untuk mengisi presensi yang sudah Bu Eni siapkan. Oke, kalian bisa mengisi presensi di alamat Google Form yang sudah Bu Eni siapkan di grup kalian masing-masing, atau bisa kalian lihat di PPT yang sudah Bu Eni tayangkan. Oke, sudah nak? Sudah. Baik, anak-anak, pastikan jaringan kalian stabil ya. Kalau belum stabil, silakan cari tempat yang jaringannya stabil. Kemudian jangan lupa kalian siapkan HP, charger, laptop, kemudian buku dan alat tulis kalian. Bagaimana, nak? Sudah? Sudah. Oke, anak-anak, di minggu kemarin, apakah masih ada yang ingat di minggu kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar tentang anatomi fisiologi sistem respirasi, Bu. Oke, bagus sekali Dina, masih ingat ya? Oke, materinya untuk anatomi sistem respiratori masih ingat? Coba Dina, organ anatomi sistem respirasi itu apa aja? Ada faring, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus, sama paru-paru. Oke, bagus. Berikutnya, nah, coba lihat ini gambar apa? Penderita penyakit batuk yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, Bu. Oke, ini adalah gambar orang batuk dan ini ada bakteri ya. Nah, apa hubungan gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Tidak. Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang penyakit pada sistem respiratori yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian, kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada materi hari ini yaitu yang pertama, untuk kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan pemeriksaan penyakit sistem pernafasan atau respiratori berdasarkan manifestasi klinis. Kemudian untuk
indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan pengertian tanda gejala, etiologi, dan pencegahan penyakit tuberkulosis paru. Indikator yang kedua, menerapkan pemeriksaan penyakit tuberkulosis paru berdasarkan manifestasi klinis. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan penyakit sistem pernafasan atau respiratori berdasarkan manifestasi klinis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu melakukan tindakan pengkajian pada pasien penyakit tuberkulosis paru berdasarkan manifestasi klinis. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, tanda gejala, dan etiologi penyakit tuberkulosis paru dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran problem based learning melalui studi kasus, peserta didik mampu menerapkan pemeriksaan penyakit tuberkulosis paru berdasarkan manifestasi klinis dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran problem based learning melalui demonstrasi, peserta didik mampu melakukan pengkajian pada pasien tuberkulosis paru dengan benar. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, yang pertama nanti silakan kalian, nanti Bu Eni akan memberikan kalian video, nanti silakan diamati. Kemudian Bu Eni nanti akan memberikan kalian kasus, nanti silakan untuk kasusnya dibaca. Kemudian dari video dan kasus, nanti kalian analisis. Kemudian kalian rumuskan masalah dan untuk selanjutnya kalian jawab dari rumusan masalah itu melalui forum diskusi. Berikutnya, silakan nanti kalian membuat resume dalam bentuk PPT ya. Kemudian nanti silakan dipresentasikan. Kemudian nanti untuk pemeriksaan fisiknya bisa kalian praktekkan. Untuk yang terakhir nanti ada evaluasi dari Bu Eni ya. Lalu berikutnya, untuk penilaian yang akan Bu Eni lakukan pada kesempatan siang hari ini, nanti ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Begitu anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Jadi udah jelas ya? Untuk berikutnya, silakan kalian amati video berikut. Angka penderita tuberkulosis anak di Aceh tergolong tinggi dan cakupan imunisasi dasar lengkap, faktor kemiskinan, permukiman yang tidak sehat serta pelayanan kesehatan yang rendah diduga menjadi penyebabnya. Upaya eliminasi TB guna menegakkan hak dasar anak atas kesehatan di Aceh masih menemui berbagai tantangan. Tuberkulosis atau TB menjadi penyakit menular yang berbahaya dan darurat di dunia, termasuk di Indonesia. Belum adanya pandemi COVID-19, penyakit TB sudah menjadi komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2020, Indonesia masuk peringkat ketiga dengan angka kasus penderita TB tertinggi di dunia. Seperti yang terjadi di Aceh, seorang anak bernama Ahyasa Mahlevi kini masih terbaring lemah di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, Banda Aceh. Menurut Tempo, kita sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, meski diakuinya ada tahapan vaksinasi yang terlewat. Ahyasa terlambat dibawa ke dokter spesialis karena minimnya pengetahuan tentang gejala TB pada anak. Kendala biaya juga membuat Ahyasa tidak dirujuk dengan pengobatan serius saat mengalami batuk berkepanjangan. Dia ada kartu lama, bulan jawab lama, kalau malam nggak bisa tidur. Supaya juga berobat cuma nggak spesialisnya nak kartu dan langsung saja kan, jadi nggak tahu. Itu lama itu dia obat batuk. Angka penderita TB anak di Aceh diakibatkan oleh minimnya capaian vaksinasi BCG atau Bacillus calmette-Guerin. Hal ini disebabkan adanya penolakan orang tua terhadap imunisasi serta pengetahuan rendah warga tentang pentingnya imunisasi anak.
anak dapat disembuhkan dengan konsumsi obat rutin selama 6 bulan. Namun penyakit ganas ini bisa menjadi TB resisten obat jika obat tak diminum tuntas dan akibatnya penderita harus mengonsumsi obat seumur hidupnya. Kenapa? Karena dari situ mungkin dia belum ada gejala tinggi, tapi sudah terinfeksi. Jadi pada saat kita screening, dan rupanya dia ada infeksi tinggi, itu kita obati sama obatannya lebih besar, lebih 3 bulan dari 1 macam obat. Nah, jadi itu kan sebetulnya lebih bermanfaat ya. Jadi daripada kita anak sudah timbul tinggi, kalau kita obatin, jadi kan misalnya sudah obatnya lebih dari 1, minimal 3, habis itu pengobatannya lama. Tapi muter Salah toh, satu penyebab utama munculnya TB anak adalah imunisasi dasar tak lengkap pada anak. videonya Yaitu capaian relatif rendah, bisa. yaitu 49% dari target 93%. Masih banyak orang tua takut imunisasi serta meragukan keabsahan yang sesuai hukum syariat Islam. Padahal MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa imunisasi tahun 2013 tentang imunisasi dan vaksinasi sebagai dukungan ulama atas pemenuhan hak dasar kesehatan anak melalui imunisasi. Pastinya harus diimunisasi ya, bukan soal setuju atau tidak setuju. Karena imunisasi adalah hak anak yang memang harus diberikan agar anak bisa tumbuh mencapai potensinya yang paling optimal. Ketika orang tua itu tidak memberikan anaknya imunisasi, maka itu artinya anak atau orang tua sudah menghalangi anak untuk mendapatkan haknya. Provinsi Aceh adalah salah satu yang punya cakupan imunisasi dasar terendah di tingkat nasional. Pada tahun 2017, Provinsi Aceh menduduki peringkat 3 terbawah, yaitu 70%. Orang tua perlu mendapat informasi yang tepat tentang imunisasi anak agar menyadari manfaatnya termasuk dalam upaya eliminasi kasus TB anak. Nafal Hidayati, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Oke, itu tadi videonya. Berikutnya, apa yang kalian tangkap dari video itu tadi? Coba, Dina. Pasien penyakit TB Bu kayaknya. Oh iya, benar, Dina. Penyakit TB ya. Nah, berikutnya Bu Eni punya kasus. Silahkan dari kasusnya dibaca. Ya. Sini saya coba Endah dibaca Endah. Kasusnya Endah. Belum muncul itu, Bu. Ada enggak aja? Endah ada enggak? Nggak ada. Oh, Endah enggak ada. Coba, oh, Endah terpental. Coba Kansa coba dibaca kasusnya, Sah. Muncul nggak di situ? Endah, Oh iya, sudah, Bu. coba dibaca. Seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun datang memeriksakan dirinya ke UGD Puskesmas Prambanan dengan keluhan batuk berdahak bercampur darah sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan disertai keringat malam, nyeri pada bagian dada, demam, tidak nafsu makan, berat badan menurun kurang lebih 7 kg. Pasien merasa lemah dan mudah lelah saat beraktivitas. Dari hasil pengkajian didapatkan data tanda-tanda vital dalam batas normal untuk BTA++. Oke, itu tadi kasusnya ya. Terima kasih Endah sudah membacakan kasusnya untuk teman-temannya. Berikutnya, Bu ini akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, di situ Bu Eni sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana Bu Eni sudah buatkan grup WhatsApp-nya, di mana nanti grup WhatsApp itu kalian gunakan untuk kalian berdiskusi. Nah, di situ
silakan nanti kalian bentuk siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan siapa nanti yang jadi penyajinya atau nanti yang jadi presenter, gitu ya. Kemudian nanti yang satu bisa jadi anggota ya. Oke? Ya. Bagaimana anak-anak? Bisa dimulai untuk diskusinya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bisa. Oke. Di grup kalian, Bu ini juga sudah membagikan kalian LKPD, di mana nanti untuk hasil diskusi kalian bisa tuangkan di LKPD ya. Nah, petunjuk pengerjaannya nanti silakan dari kasus dan video yang tadi, silakan yang gunakan untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Yang pertama, apa yang ingin Anda ketahui dari kasus tadi yang Bu ini putarkan tadi? Yang kedua, buatlah rumusan pertanyaan dan identifikasi jawabannya. Yang ketiga, jawablah pertanyaan tersebut dengan mengacu pada sumber belajar seperti buku dan internet. Kemudian diskusikan pemecahan masalah tersebut berdasarkan rumusan masalah. Itu ya, Nak? Ya, Bu. Oke, silakan berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau sulit, kalimat sulit kalian bisa tanyakan. Silakan. Oke, Kansa, sudah ketemu belum Kansa? Kamu mau pertanyaan apa itu udah dapat belum? Sudah, Bu. Apa Kansa coba? Di kasus ada kata tuberkulosis atau TB, Bu. Jadi apa tuberkulosis atau TB itu? Oke, boleh. Oke. Yang lain? Coba Kurnia. Baik, Bu, saya mau tanya, apa itu penyebab tuberkulosis? Ya, boleh. Apa itu tuberkulosis? Oke. Suara apa? WA grup bukan? WA bukan? Oke, Bu ini pantau ya untuk diskusinya di grup kalian. Oke. Oke, nah silahkan kalian bisa menggunakan WA grup kalian untuk berdiskusi ya.
Coba, Kurnia, sudah menemukan pertanyaan apa, Kurnia? Baik Bu, saya sudah menemukan pertanyaan yaitu apa pengertian tuberkulosis? Iya, apa pengertian dari tuberkulosis? Coba anak-anak, silahkan dari kasus tadi kalian cermati kata demi kata dari kasus maupun dari video tadi ya. Jadi tadi videonya juga sudah Bu Eni share di grup kalian sehingga kalian bisa putar ulang kembali. Oke, misalnya pada kasus ya, kalian cek kata per kata, kalian analisis ya. Kemudian untuk Dina, coba kamu Dina udah ketemu kalimat apa Dina untuk kalimat tanyanya? Di kasus itu ada kata spuntum BTA itu apa ya Bu? Ya, boleh. Kamu nanti silahkan menggali tentang apa itu spuntum BTA ya. Kemudian, di kasus ada kalimat dengan keluhan batuk berdahak bercampur darah sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan disertai keringat, demam, tidak nafsu makan, berat badan turun kurang lebih 7 kilo. Pasien merasa lemah dan mudah lelah saat beraktivitas. Coba Febiana, kalau dari kalimat itu kamu bisa memunculkan pertanyaan apa? Apa tanda gejala tuberkulosis atau TB itu Bu? Iya, bagus. Bisa itu. Kemudian bisa lagi dari kata-kata misalnya dari hasil pengkajian didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal spuntum BTA++. Coba siapa? Bagaimana cara mengecek apakah seseorang menderita tuberkulosis atau tidak? Ya, boleh itu. Nanti bisa kamu gali lagi ya, Feb. Ya. Widya, coba kamu sudah menemukan pertanyaan apa? Widya. Widya menghilang ya. Coba Rahma. Pemeriksaan apa yang dilakukan perawat, Bu? Oke, bisa itu nanti berhubungan dengan tugas kita. Coba Dina, kalau kamu menemukan apa Dina? Apa ya Bu? Bingung. Bu, cara pemeriksaannya? Cara pemeriksaannya. Oke. Mungkin bisa yang lain Dina. Tadi pemeriksaannya udah temenmu. Nanti bisa ditambahkan ya. Ya Bu. Coba Din, kamu bikin yang lain Din. Di awal tadi ada bakteri Mycobacterium tuberculosa ya Bu. Itu ya ada itu. Kenapa pasiennya bisa? Bagaimana Nak? Itu kenapa pasiennya bisa terkena bakteri itu Bu? Ya boleh. Oke nanti jadi itu Nak namanya itu orang yang beresiko terkena penyakit TB gitu ya Din ya. Ya. Jadi nanti kamu bisa gali. Orang yang beresiko terkena TB itu orang yang bagaimana? Coba Riz, menurutmu bagaimana Riz? Riris. Belum tahu Bu, mungkin dari tertular siapa, kondisi rumahnya gitu, atau riwayat imunisasi enggak? Oke, riwayat imunisasi, terus apa tadi Riz? Kondisi rumahnya gitu ya? Kondisi rumah, ya. Oke. Oke. Untuk yang lain coba silakan.
Terus biar tidak tertular pencegahannya bagaimana, Bu? Boleh itu bagaimana pencegahannya. Anak-anak, jadi sudah memunculkan banyak pertanyaan ya tadi. Baik, untuk berikutnya coba tadi pertanyaannya yang muncul apa aja? Coba Indah, tadi pertanyaannya apa aja Indah? Pengertian TB, apa penyebab TB, tanda gejala apa saja yang muncul, pemeriksaan apa yang dilakukan, bagaimana cara pemeriksaan TB, Ya, siapa saja orang yang beresiko terkena TB, iya, bagaimana pencegahannya, ya, boleh. bagaimana patofisiologi penyebab TB. Ya. TB. Oke, berikutnya dari pertanyaan tadi silahkan kalian buat, kalian sudah ketemu soal-soalnya, kalian silahkan buat jawabannya, kemudian silahkan nanti disusun di grup WA. Gitu, sudah nak? Tadi tak pantau di grup WA kalian sudah membahas langsung ya. Nanti bisa untuk digunakan untuk menjawab di LKPD. Coba yang lain coba. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Riris, bagaimana Riris? Ini saya mau tanya. Nah, Riris. Berarti pemeriksaannya itu yang dilakukan itu pemeriksaan fisik ya, Bu? Ya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya itu terdiri dari apa aja. Terus nanti kamu sebutkan terus bagaimana caranya nanti digali ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain? Saya mau tanya. Itu masuk patofisiologi. Iya, itu masuk di patofisiologi. Nanti kamu bisa cari di internet ataupun di buku ya untuk menggali lebih dalam ya bagaimana patofisiologinya dari penyakit TB itu. Baik, anak-anak sudah selesai untuk diskusinya. Berikutnya, karena sudah selesai ya nak ya? Oke, karena sudah selesai, berikutnya silakan untuk dipresentasikan dari hasil diskusi kalian. Ya. Saya minta untuk kelompok 2 untuk kelompok 2 atau kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, silakan nak. Coba siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, Riz, silahkan Riz. Perkenalkan, nama saya Riri Sanggita Putri yang akan Ya, Riris, silahkan dilanjut, Riris. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Sanggita Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Febiana, Nia, dan Enda. Ya, langsung lanjut, Kak. Pertama yaitu apa pengertian tuberkulosis paru-paru. Tuberkulosis adalah infeksi penyakit menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis, yaitu bakteri aerobik tahan asam yang ditularkan melalui udara atau airborne. Pada hampir semua kasus infeksi tuberkulosis didapatkan melalui inhalasi partikel kuman kecil. Selanjutnya, apa penyebab tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. Tanda dan gejala dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 1. Gejala respiratorik meliputi batuk lebih dari 3 minggu,
batuk, berdarah, dan nyeri dada. 2. Gejala sistemik meliputi demam dan gejala sistemik lain seperti malaise, keringat malam, anoreksia, dan berat badan menurun. Selanjutnya, patofisiologi. Penyebab tuberkulosis paru terjadi karena kuman dibatukkan atau dibersihkan keluar menjadi droplet nukleo dalam udara. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam, tergantung pada ada tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, dan kelembapan. Dalam suasana lembab dan gelap, kuman dapat tahan berhari-hari sampai berbulan-bulan. BCG partikel infeksi ini terhisap oleh orang sehat, maka akan menempel pada jalan nafas atau paru-paru. Kuman akan dihadapi pertama kali oleh neutrofil, kemudian baru oleh makrofag. Kebanyakan partikel ini akan mati atau dibersihkan oleh makrofag keluar dari cabang trakea bronkial bersama gerakan silia dalam sekretnya. Bila kuman menetap di jaringan paru, maka akan berkembang biak dalam sitoplasma makrofag. Di sini kuman dapat terbawa masuk ke organ tubuh lainnya. Bila masuk ke arteri pulmonalis, maka terjadi penjalaran ke seluruh bagian paru menjadi tuberkulosis biliar. Dari serangan primer akan timbul peradangan saluran getah bening menuju hilus dan juga diikuti pembesaran kelenjar getah bening biru. Semua proses ini memakan waktu 3-8 minggu. Pencegahan penyakit tuberkulosis dilakukan dengan pengendalian faktor resiko tuberkulosis yang ditunjukkan hanya untuk mencegah, tetapi mengurangi penularan dan kejadian penyakit tuberkulosis. Pengendalian faktor resiko. Riris, itu untuk patofisiologinya ya? Iya. Halo Riris, berikutnya untuk pencegahan. Pengendalian faktor risiko tuberkulosis dilakukan dengan cara 1. Membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih. 2. Membudayakan perilaku etika berbatuk. Oke. Kita lanjut ya untuk ke pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisik meliputi 1. Anamnesa, memberikan pertanyaan pada pasien sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. 2. Pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi yang akan dipraktekkan oleh rekan saya, yaitu Febiana. 3. Pemeriksaan lab, yaitu BTA atau bakteri tahan asam pada sputum atau dahak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya silakan untuk untuk prakteknya Kak. Oke, untuk prakteknya siapa yang mau praktek? Febiana, Bu. Ya, silakan Febiana. Ini praktek, Bu. Bu Eni. Silakan Kak. Langsung pemeriksaan fisik. Ya. Ya, Bu. Coba pemeriksaan fisik untuk Bu Anu satu dong.
Yulianti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan demonstrasi pasien penderita atau TB paru. Pertama, persiapan alat. Sphygmomanometer, termometer, and spoon, pen light, masker. Verifikasi pemeriksaan hak orientasi. Selamat siang Ibu. Bertujuan dengan pada Panggil lagi Bu Christine. bagi Bu posisinya duduk ya Bu. Bisa kita mulai ya. Menjaga privasi klien. Mengenakan sarung tangan. Mengatur posisi pasien. Teman-teman pasti sudah bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, yang terdiri dari tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, infeksi hidung. Infeksi dada. Saya akan menjelaskan infeksi hidung bertujuan untuk melihat adanya cairan atau tidak, adanya polip atau tidak. Infeksi dada bertujuan melihat warna kulit, ada luka atau tidak, simetrisan dada ada atau tidak. Yang ketiga, kita masuk ke palpasi hidung. Maaf ya Bu. Palpasi dada. Ibu bilang 7 gitu ya. 1, 2, 3. Lagi 7. Bilang 7. Lagi 7. Lagi 7. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari palpasi hidung. Mengetahui nyeri tekan atau tidak pada hidung. Tujuan dari palpasi dada, mengetahui dada simetris atau tidak. Selanjutnya kita masuk yang ke nomor 5, perkusi dada. Nafas biasa ya Bu. Baik, tujuan dari perkusi dada yaitu mengetahui adanya cairan atau tidak. Kita masuk yang nomor 6, auskultasi dada. Ibu nafasnya bisa teratur ya. Tarik nafas, hembuskan. 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 Ya.
Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan mengecek sistem pernafasan Ibu dan hasilnya normal semua Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Kak Febi. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok B ada yang mau menyampaikan apa mungkin ada yang memiliki pendapat lain? Jadi tahu tentang TB. Apa kelompok lain ada yang memiliki pendapat lain? Jadi tahu tentang Sama ya. Ada kelompok lain ada nggak yang memiliki pendapat lain tentang hasil presentasi dari kelompok 1 tadi? Oke, sama ya. sama. Oke. Luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1, hasilnya bagus dan sudah benar. Untuk berikutnya, apa pendapat kalian untuk pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran hari ini? Jadi tahu tentang TB, Bu. Tambah ilmu tentang pemeriksaan fisik pada pasien tuberkulosis, Bu. Ya, sekali. Oke, anak. Jadi sampai di apa tadi? Tadi sampai di apa? Mohon maaf, sebentar. Sampai di apa tadi? Sampai di apa tadi? Oke, cara pemeriksaan fisik ya. Oke, ada anamnesa dan pemeriksaan fisik tadi sudah disampaikan oleh Febiana, dipraktekkan oleh Febiana. Jadi anak-anak besok tetap silahkan kalian praktek dengan keluarga kalian ya di rumah. Kemudian berikutnya adalah evaluasi pembelajaran. Bu ini sudah menyiapkan soal evaluasi, silahkan kalian kerjakan. Untuk soalnya bisa kalian lihat di Google Form. Sekarang Bu ini kirim ke kalian. Oke, silahkan nak segera dibuka, kerjakan waktu kalian 10 menit. Oke. Sudah? Oke, nanti yang sudah mengumpulkan akan terlihat di sini. Segera nak kerjakan. Oke.
Ini sudah rentangnya 80. Satu anak yang sudah mengumpulkan? Yuk segera berikutnya. Ya? Oke, 2 anak. Sudah. Ya. Oke. Cepat sih namanya. Oke, sudah. Ini sudah ada 3 orang yang mengumpulkan. Oke, untuk yang lanjutnya Bu Eni tunggu ya. Oke, untuk pengumpulan jawabannya sudah selesai ya. Berikutnya Bu Eni masuk ke lanjut. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran yang akan datang, Bu Eni akan memberikan kalian materi. Kita akan membahas tentang penyakit ISPA. Jadi saya minta tolong untuk anak-anak nanti belajar di rumah, kita mempelajari materi itu ya, supaya nanti ketika kita belajar itu hasil kita lebih mudah dan lebih cepat dalam pemahaman ya. Kemudian karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, akhiri pembelajaran hari ini, saya minta tolong untuk Kansa dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, saya rasa untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Kalian sudah semangat dengan mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Sudah selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Eti. Christine, help me. Nanti Christine.